Maka Cuma ini disiapkan. mohon maaf sekali nih Pak, saya di rumah kebetulan mati lampu, jadi Oh kalau iya, share video nanti popoekan nggak apa-apa nih Teh. nggak apa-apa lah. Ya itu keterbatasan. Nanti juga akan kita bisa buat sesi berikutnya kalau perlu. Maka langsung saja Oke, Bu Dr. Lulu. ya terima kasih. Eh, Saat ini saya mencoba untuk sharing strategi apa sih yang harus kita apa yang kita perlukan untuk eh, melakukan pencarian literatur ya. Seperti yang kita tahu bahwa proses pencarian literatur itu perlu mendalam ya, eksplorasinya harus lebih, terutama bila kita ingin mendapatkan informasi-informasi valid yang terpublikasi sesuai topik interest kita. Uh, Prosesnya juga sebaiknya dilaksanakan secara sistematis dan dengan tips dan trik yang uh, perlu beberapa diketahui supaya pencarian literatur kita tidak sia-sia gitu ya. Tentunya untuk mahasiswa kedokteran atau uh, apa teman-teman di klinisi atau teman-teman di preklinik pasti memerlukan skill ini untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiahnya. Gitu. Uh, Skenario sederhana, skenario sederhana adalah misal datang Anda adalah seorang dokter gitu ya, tentu sering didatangi oleh beberapa teman atau medical representatif ke tempat praktek, di mana menawarkan salah satu jenis obat, apakah itu untuk terapi penyakit atau apakah itu suplemen kesehatan. Dipromosikan bahwa obat itu diakui oleh Badan Kesehatan Nasional atau sudah izin layak edar dengan beberapa testimoni dan beberapa cerita tentang keuntungan yang menggiurkan secara finansial bila kita memasarkan produk tersebut. Nah, akan lebih baik bila kita mengecek apakah produk yang kita akan rencanakan untuk direkomendasikan ke pasien gitu ya, itu memang betul-betul produk yang baik gitu. Kalau untuk mahasiswa mungkin pencarian literatur seperti apa sih yang bisa mengefisiensikan waktunya supaya bisa mendapatkan literatur yang memang betul diinginkan, terutama mereka yang membutuhkan untuk penulisan tesis atau skripsi. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan bahwa ternyata pada mahasiswa kedokteran, ini penelitiannya di Amerika, bahwa ternyata untuk pencarian literatur itu membutuhkan skill yang cukup terampil ya. Yang namanya skill seperti yang kita tahu, bila kita terus-menerus melakukan latihan gitu terhadap apa kemampuan kita dalam mencari literatur, tentunya akan terus bisa terasah. Ada hal-hal yang menjadikan pencarian literatur menjadi error gitu pada saat outcome-nya, yaitu hal-hal seperti ini dalam tabel ini. Misalnya kurang tepat memasukkan kata kunci, kurang tepat menempatkan boolean operator gitu ya, seperti yang kita tahu boolean operator itu salah satu perintah yang bisa memudahkan kita dalam pencarian, seperti or, penggunaan kata or, and, atau not gitu. Kemudian tidak efisien gitu pencariannya, masuk ke katalog pencarian yang tidak tepat gitu, atau bahkan seringnya mendapatkan justru ada artikel-artikel yang tidak ilmiah gitu. Selanjutnya, saya ingin memberikan pendekatan, misalnya ada satu masalah yang memang kita perlu pecahkan, kemudian membutuhkan satu jawaban atau satu jawaban dari beberapa artikel. Apakah metformin
metformin decrease renal impairment in type 2 diabetes mellitus. Seperti yang kita tahu bahwa untuk penderita DM yang mengkonsumsi obat penurun gula darah itu pasti dikonsumsi terus-menerus, sehingga beberapa penelitian banyak yang mencoba meneliti bagaimana efek samping pemberian atau penggunaan obat tersebut secara dalam jangka waktu yang lama. Maka pendekatan atau strategi yang biasa dikenalkan, yang sering dikenalkan, yaitu dengan PICO. Mungkin teman-teman di sini sudah pernah mendengar tentang PICO ya, PICO, bahwa pendekatannya dengan melalui pasien gitu ya, P-nya itu pasien atau populasi, jadi kita harus betul-betul declare jelas sebetulnya pasiennya siapa atau karakteristik subjeknya itu seperti apa gitu ya. Bahkan secara gender misalnya kalau ada yang lebih spesifik itu harus pula disebutkan atau dicatat. Kemudian apakah intervensinya untuk ya, apa sih yang ingin dilihat gitu dari intervensi tersebut dan apa intervensinya. Kemudian ada nggak comparisonnya di sini, bisa aja dibandingkan dengan intervensi lain atau obat lain atau mungkin placebo. Kemudian yang O-nya itu adalah outcome. Sebetulnya endpoint yang kita cari itu sebetulnya apa gitu. Kemudian PICO ini kadang-kadang di merge gitu ya, pencarian dengan study design. Bisa saja misalnya saya sudah menemukan kata kunci, kemudian saya tambahkan kata kunci saya termasuk dengan study desainnya, itu akan lebih baik. Oke. Formulasi pertanyaan yang tadi, kalau kita generate menjadikan satu keyword gitu ya, misalnya apakah metformin efektif gitu, dengan outcome decreasing renal impairment, maka kita bisa spesifikkan pertanyaan seperti ini. P-nya apa, I-nya apa, C-nya apa, dan O-nya apa. Jadi harus spesifik karena supaya kita bisa mendapatkan jurnal yang memang betul-betul sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian pencarian untuk pencarian ini saya akan mengenalkan gitu satu tips atau strategi di mana kita bisa menggabungkan beberapa keyword gitu ya menjadi satu pencarian yang kompleks gitu dengan hasil yang cukup minim gitu, yang tidak terlalu banyak gitu. Contoh misalnya konsep search satu itu maksudnya keyword pertama, keyword kedua, keyword ketiga, dan keyword keempat. Itu konsep pertama. Konsep di sini mungkin kita bisa analogikan dengan populasi gitu atau P-nya. Misalnya yang pertama adalah woman, yang kedua adalah mungkin girl gitu ya, atau yang ketiga mungkin kalau misalnya kita ke arah ibu hamil, pregnancy, mungkin bisa saja karena nggak mungkin kan laki-laki hamil. Gitu. Kemudian itu konsep yang pertama. Itu konsep yang kedua juga sama, kita breakdown kira-kira apa persamaan kata dari keyword yang sebetulnya yang memang akan kita cari. Nah, kemudian kedua konsep ini kita gabungkan gitu ya. Jadi misalnya seperti sekarang COVID-19 gitu ya. COVID-19 or gitu. Kemudian coronavirus or cough misalnya, seperti itu. Jadi nanti kita akan cobakan itu secara langsung. Nah, setelah digabungkan konsep ini, kalau kita memiliki dua konsep, kemudian kita menggabungkan kedua konsep itu dalam boolean operator N. Gitu. Dalam boolean operator N, agar kita mendapatkan irisan. Jadi ada gambar merah yang di tengah ini, Dok. Ini ada irisannya. Nah, itu irisan itu yang akan kita nanti akan dapatkan hasil penggabungan dari konsep-konsep yang sudah kita tentukan. Kalau dokter ada di depan laptop, Dok, kita coba masuk ke PubMed. Akan lebih baik lagi kalau dokter sudah
bisa login ya dok ya. PubMed itu sangat membantu. Kita coba di PubMed karena PubMed library yang cukup besar gitu, yang kita bisa akses banyak artikel di situ. Kemudian kita bisa klik advance dok. Setelah itu akan terlihat seperti ini. Kemudian ini adalah box untuk search engine kita yang fungsinya untuk memasukkan keyword. Sekarang kita akan mencoba untuk memasukkan keyword sesuai dengan strategi yang tadi. Konsep, or, dan and. Kita mulai ya dok, contoh. Misalnya konsep yang pertama, ini masih coret-coret kita nih dok, gitu. Konsep yang pertama tuh adalah populasi. Oh, populasinya tadi kan type 2 diabetes misalnya. Kita harus memikirkan beberapa variasi penulisan tentang type 2 diabetes yang ada di artikel. Tentu dokter kan mungkin sudah membaca gitu. Kira-kira apa ya? Misalnya bisa type 2 diabetes atau type 2 diabetics gitu. Gak apa-apa dok, itu masukin saja semua. Tapi kita kombinasikan masing-masing keywordnya itu dengan OR, dengan boolean operator OR, atau non-insulin dependent diabetes gitu. Nah, ini konsep yang pertama itu adalah kita akan mencoba melakukan pencarian keyword dari populasi. Oh, populasi, kalau kita cari secara populasi sebetulnya berapa sih jumlah artikel yang ada di PubMed. Nah, dimasukkan ke search engine-nya dok. Ini type 2 diabetes, kemudian di add nanti, kemudian dokter bisa klik all field, di all field-nya bisa dicari title or abstract, itu akan lebih mudah ya dok ya, title or abstract, kemudian otomatis nanti search builder-nya keluar boolean operatornya di sini dok, kemudian pilih boolean operator or, ya, pilih boolean operator or, nanti dalam query box akan tertulis seperti ini. Type 2 diabetes, title or abstract. Ini baru satu keyword. Nah, sekarang kita akan menggabungkan keyword yang lain dari satu konsep yang sama. Tadi sudah disebutkan sebelumnya, yaitu kita sudah akan memasukkan populasi itu type 2 diabetes or type 2 diabetics or non-insulin dependent. Semuanya field-nya berupa title dan abstrak. Nah, kita melakukan pencarian, ternyata didapatkan ada sekitar 128.000 sekian untuk keyword seperti ini. Ya, tapi ini masih belum selesai, Dok. Ini masih pack. Kita punya I intervensi ya. Nah, kita melakukan hal yang sama untuk I. Misalnya yang I atau intervensi tadi adalah metformin, kita misalnya gabung dengan intervensi lain misalnya. Kemudian sama tiap keyword ini itu dikombinkannya dengan OR, dengan boolean operator OR. Lalu dimasukkan ke dalam search builder di PubMed, hasilnya seperti ini dok. Ternyata ada sekitar 19.000 sekian untuk topik atau keyword yang kita masukkan tadi untuk intervensi. Lanjut, sekarang C ya dok ya, comparison. Comparisonnya dengan apa? Bisa dengan placebo atau dengan obat antidiabetik yang lain. Misalnya saya masukkan obat antidiabetik yang lainnya ini ya dok ya. Selanjutnya dimasukkan lagi caranya seperti tadi ke dalam search builder ya. Nah, hasilnya ternyata ada sekitar 10.000 sekian untuk comparison. Terakhir, Dok, untuk outcome ya, outcome-nya ke arah renal gitu ya, kidney atau albuminuria atau lactic acid mungkin atau glomerular gitu ya. Jadi penamaan yang cukup
sama untuk outcome tersebut. Tapi kalau bisa cukup spesifik ya dok, jangan terlalu general, karena nanti kalau terlalu general, maka pencariannya akan banyak hasilnya. Nah, didapatkan ternyata untuk topik-topik tadi, renal, kidney, dan seterusnya, itu sekitar 845.000. Nah, setelah ini apa dok? Setelah ini kita masuk ke tips yang berikutnya. Dari semua pencarian ini, dok, kita combine dengan N. Jadi kita membutuhkan irisan dari semua pencarian ini. Bagaimana cara melakukannya? Ya, melakukannya itu di sini kan di PubMed nanti ada use the builder below to create your search. Nanti diketik di sini dok, di type apa yang di type? Yang di type adalah tagar-tagar numerik yang ada sebelah kiri, paling kiri ini. Ini yang di type ya, ini kode hasil pencarian yang sebelumnya, di type-nya seperti apa? Seperti ini. Jadi kita merge pencarian kita dengan N. Jadi karena tadi kita sudah melakukan pencarian yang tagar 4 itu adalah tentang P ya, population kan dok ya, yaitu pasien type 2 diabetes. Tagar 5 itu tentang I-nya intervention, yaitu obat metformin. Tagar 6-nya itu adalah sulfonylurea atau comparison-nya gitu ya. Yang O-nya itu outcome, itu tagar yang ketujuh. Ya, sebetulnya ini urutan tagarnya bisa berbeda-beda. Jadi nanti gimana search history dari yang sudah dokter dapatkan. Kemudian kita merge dengan boolean operator N. Jadi di merge-nya seperti ini, Dok. Nanti di sharing PowerPoint-nya, Dok, ya ini bahasa matematisnya kurang lebih seperti ini. Langsung aja di merge seperti ini. Nah, ternyata didapatkan hasilnya itu hanya 141 artikel. Sampai sini ada pertanyaan, Dok? Oke, saya lanjutkan ya, Dok. Ya, ini hasilnya, Dok. Ini hasil pencarian di PubMed, ada sekitar 141 artikel. Di sebelah box kanan tengah ini sebetulnya, ini ada kombinasi hasil pencarian kita. Tagar 4, dan 5, dan 6, dan 7. Jadi dari sekian ratus ribu artikel yang tadi dihasilkan, kita cukup mendapatkan 141 yang mudah-mudahan cukup bisa menseleksi dari 141 ini kira-kira mana yang akan diambil atau tepat untuk diambil sesuai dengan yang kita inginkan ya dok. Kemudian ini saya ingin sharing proses bagaimana caranya pencarian artikel untuk systematic review. Ini ada jurnalnya sebetulnya dok ya. Mereka di tabel, di diagramnya memperlihatkan bahwa dengan pencarian seperti strategi yang tadi gitu dok, dari sekitar 9.000 artikel gitu, untuk mendapatkan bahan untuk systematic review hanya didapatkan sampai 15 artikel. Tentunya dengan limitasi-limitasi gitu dok. Jadi pencarian seperti tadi itu cukup membantu kita untuk membuat atau mengumpulkan artikel terutama untuk systematic review. Silakan kalau dokter memegang laptop atau nanti mungkin ini bisa kita lakukan. Mencoba lagi step-step yang tadi. Ini kayak sepertinya cukup 5 menit saja sih dok. Masuk ke PubMed, kemudian kita cari bersama-sama. Saya masuk dulu aja ya dok ya ke PubMed-nya. Ya, kita masuk ke PubMed ya dok.
Jadi kita coba melakukan pencarian ya dok ya bersama-sama ya. Jadi kita masuk ke PubMed, sudah masuk sini, kita klik Advance ya dok ya di sini Advance. Nah kemudian langsung ke PubMed Advanced Search Builder. Nah di sini kita masukkan keyword yang kita inginkan ya. Kita contoh sekarang yang COVID aja ya dok ya, yang lagi hot issue. Kita masukkan all field-nya, title, abstrak ya dok ya. COVID misalnya ya, 19. Kita pindahkan boolean operatornya jadi OR, kemudian kita masukkan lagi dok, misalnya coronavirus gitu ya dok ya. Kemudian masukkan misalnya cough, ada juga yang seperti ini gitu ya di abstrak. Nah, selanjutnya dok, setelah selesai, oke, seperti ini, kita search. Oh, maaf, harusnya tadi search. Oh, maaf, saya ulangi lagi ya, dok. COVID-19 or coronavirus or cough. Field-nya kita coba ganti, ya. Kemudian kita add history dulu aja, dok. Add history ternyata didapatkan didapatkan sekitar 995. Oh, maaf. Di sini saya ternyata sudah melakukan filtering, ya. Saya sudah melakukan filtering free full text, publication date-nya 2019 sampai 2020. Sehingga hasilnya cukup ini ya, tidak terlalu banyak. Kemudian kita masukin lagi, dok. Apa ya, dok? Wuhan misalnya, dok ya. Kan pasti apa artikel yang sekarang muncul banyaknya data dari sana ya, dok. Wuhan, China, misalnya gitu, dok. Kalau cuma 2 ya sudah 2 saja. Kemudian add to history. Jadi tentang Wuhan, China itu sekitar 13.000 sekian. Kemudian apalagi dok ya? Keyword yang lain misalnya preventif. Misalnya preventif, ini saya itu aja dok ya. Contoh aja dok ya ini ya, preventif. Promotion misalnya dok ya. Karena saya dari public health, promotion misalnya. Kita add history. Oke, ternyata dapat sekitar 9.000 sekian. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Kita mencoba merge kombinasi-kombinasi yang sudah kita tadi cari gitu. Dengan cara memasukkan ya logik matematiknya, dok ya. Misalnya kita mau kombinasiin 2, pencarian tagar 2 gitu, yang tadi. Kemudian kita kombinasi dengan N, tagar 3 gitu ya. Kemudian kita kombinasi lagi dengan N tagar 4. Gitu. Oh, sorry. Tagar 4, kemudian kita cari kira-kira dapatnya berapa ya, dok? Oke. Nah, dapat cuma 3, dok. Gitu. Jadi seperti itu, dok. Jadi kalau kita melakukan pencarian yang cukup efektif gitu ya dengan strategi mengkombinasikan boolean operator OR dan AND, maka kita mungkin akan mendapatkan jurnal yang cukup sedikit gitu. Dan mudah-mudahan jurnalnya memang sesuai dengan yang kita cari.
Oke, kita lanjut, Dok. Kita lanjut lagi. Oke, ini bisa kita skip ya, Dok ya. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan beberapa literatur, ya, kita sudah simpan mungkin di desktop kita gitu ya. Kemudian kita akan lebih baik bila kita mengumpulkannya dalam satu library khusus gitu. Yang sekarang banyak sekali dipakai adalah reference gitu ya, reference document gitu. Di mana selain kita bisa menyimpan data-data atau PDF yang sudah kita download gitu, hasil pencarian tadi, kita juga bisa langsung mendapatkan bibliografi atau daftar pustaka yang sesuai dengan format yang sesuai yang kita inginkan. Misalnya kalau di Unpad kan kita menggunakannya Vancouver, tapi Vancouver Unpad juga, Vancouver yang digunakan di Unpad itu bukan Vancouver real, original gitu maksudnya, tapi masih itu modifikasi Unpad. Nanti kita akan coba bagaimana kita membuat Vancouver modifikasi Unpad. Di sini saya akan menggunakan reference manajernya itu adalah EndNote. Kenapa EndNote? Karena berdasarkan pengalaman saya, EndNote itu cukup simple, kemudian banyak sekali library online seperti Puppet itu sudah automatically bisa link ke EndNote, sehingga kita tidak usah pusing lagi memikirkan bagaimana caranya menulis daftar pustaka. Kemudian ini bisa di skip mungkin ya, Dok ya. Kita nanti coba latihan saja. Jadi apa sih harus disiapkan bila kita akan melakukan citing? Jadi apa yang kita tulis kemudian kita cite gitu ya. Tentunya adalah statement ya, Dok ya. Kita tulis apa sih sebetulnya yang ingin kita tulis gitu. Kemudian di dalam tulisan kita tentunya kita perlu ada sitasi. Misalnya bisa numbering, bisa author date gitu ya, dan seterusnya. Itu banyak sekali macam-macam reference style, Dok. Nah, hal-hal ini kan kalau misalnya ditulis manual, itu rasanya cukup mengganggu sekali pekerjaan, Dok. Jadi, reference manager ini atau EndNote itu cukup banyak memudahkan, bisa mensimpelkan waktu, dan kita juga tidak terlalu sulit untuk melakukan revise gitu, karena EndNote betul-betul sangat automatically. Dan tentunya yang ketiga adalah reference. Jadi daftar pustaka yang kita inginkan sesuai dengan stylenya, gitu ya, sesuai panduan misalnya, itu sudah tercantum langsung otomatis di belakang. Gitu. Nah, contoh misalnya ini citing explain. Nanti ini mah contoh saja, Dok. Dan saya ambil jurnal yang kebetulan reference style-nya itu bukan Vancouver. Jadi, ya. Jadi itu udah nyambung ke OCP. Udah nyambung. Ya, dari sini sudah bisa gitu. Masalah di sini. Apanya? Udah error. Oh, ininya. Ini kan indikatornya nyala ya. Voice ini kan voice sama internet. Voice nyala, sinyalnya kuat, tapi nggak ada akses ke internet. Bisa dilanjutkan, Dok? Diganti ya, Ya, saya lanjutkan ya. Jadi di sini ada statement gitu ya, ada tulisan, kemudian ini adalah sitasi. Yang ini adalah sitasi. coba pakai yang benar tuh. Lanjut, kemudian dan ini kebetulan sitasinya author date. Jadi ada nama author dan nama tahun di mana artikel itu dipublikasikan. Nah, dan selanjutnya yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustakanya juga kan urutannya atau
urutan mana judul buku, mana autornya, mana publisher ditempatkan di mana, itu harus sesuai dengan style yang memang diinginkan oleh institusi atau sesuai dengan buku panduan di mana kita bekerja atau di mana kita belajar gitu ya. Seperti ini. Ada 4. Kemudian Tapi ya gitu kadang. ini nice to know aja dok. Jadi ada beberapa style yang cukup banyak digunakan gitu di beberapa jurnal yang mungkin kita nanti harus menyesuaikan bila kita akan masuk ke jurnal tersebut. Jadi ada yang author date atau kita bisa katakan Harvard ya, paling sering Harvard, atau yang numerik. Numerik itu Vancouver. Jadi kalau penulisan Harvard seperti tadi, ini seperti ini penulisannya. Jadi yang di atas yang ini adalah penulisan di dalam narasi kita, yaitu citation. Yang ini adalah penulisan di daftar pustaka. Nah, kemudian yang numerik itu Vancouver. Nah, kalau Vancouver aslinya, Vancouver itu di dalam citasi itu penulisannya seperti ini. Tapi seperti yang kita tahu, kalau Unpad itu citasinya itu dia superscript, jadi angka satunya itu tertulis kecil dan ditempatkan di atas dan tidak ada bracket, jadi tidak ada tanda kurung gitu. Untuk penulisan daftar pustakanya ini sama, kurang lebih seperti ini. Dan untuk beberapa jurnal spesifik ada penulisan yang agak berbeda-beda, dan ini mungkin mirip yang Unpad ya untuk BMG. Jadi dia pakai Vancouver, tapi citasinya itu angkanya itu superscript tanpa kurung. Nah, ini contoh dari penulisan citasi menggunakan Vancouver, tapi real Vancouver ya, bukan Vancouver yang sesuai Unpad. Jadi Vancouver aslinya sebetulnya kalau di setiap reference manager, kalau kita klik reference style-nya Vancouver, maka output-nya keluar seperti ini citasinya, Dok. Jadi ada huruf dengan normal gitu, size-nya, dan dalam kurung. Tapi kalau Vancouver Unpad, citasinya itu hurufnya itu kecil dan dia ada di atas gitu, superscript. Seperti tanda kuadrat ya dok ya. Nah ini adalah hasilnya ya, hasil atau daftar pustakanya ada di halaman paling belakang tulisan kita. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui juga. Kadang-kadang ini adalah berlaku umum, Dok. Misalnya cara penulisan buku, Dok. Cara penulisan buku, bila buku itu personal author, biasanya tidak memerlukan halaman, gitu, Dok. Tapi kalau dia book chapter, gitu ya, yang tiap sectionnya itu ada beberapa author lagi gitu di dalamnya, di dalam sectionnya, itu biasanya mencantumkan halaman. Ini berlaku umum sebetulnya. Tapi bila dokter ingin mengedit, bila kita ingin mengedit bahwa oh yang personal author juga harus pakai halaman misalnya, itu bisa dilakukan di EndNote dengan dengan mengedit setting stylenya saja. Sebetulnya itu sangat mudah, Dok. Kemudian kita coba masuk ke EndNote aja ya, Dok ya. Kita masuk ke EndNote. Oke, seperti ini ya dok ya, di EndNote. Jadi EndNote ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Yang saya pakai adalah EndNote X9. Saya kurang yang paling baru itu ada kalau nggak salah, tapi saya ini pakai yang X9 edisinya. Kemudian di sini saya tadi coba memasukkan beberapa literatur gitu ke dalam EndNote. Nah, sekarang tujuan saya di sini adalah ingin memperlihatkan kepada teman-teman dokter semua bagaimana kita melakukan pencarian melalui EndNote gitu. Seperti persis yang tadi misalnya, Dok. Nah, di sini di EndNote itu ada online search sebetulnya, Dok. Yang kita bisa gunakan, jadi kita bisa langsung cari di dalam EndNote. Mungkin teman-teman juga sudah paham betul ya tentang hal ini, tapi coba kita sekarang bersama-sama mencari ini ya, Dok ya. Misalnya, Dok, tadi COVID misalnya, Dok ya. Kita cari COVID-19, misalnya di sini ada search engine-nya COVID-19.
Misalnya kita masukkan field-nya kita edit ya dok ya, dalam misalnya title ya dok ya, COVID-19. Kemudian tahun misalnya 2020 gitu ya dok ya misalnya. Tapi kita kombinasikan dengan OR. Nah, cuma memang kalau pencarian langsung di EndNote, sebelum saya lanjut nih dok, saya mau mengingatkan perbedaannya untuk memasukkan strategi pencarian yang tadi dengan mengkombinasikan OR dan AND masih cukup belum bisa di cover gitu kalau di sini. Tapi minimal kita bisa langsung memasukkan beberapa referensi yang mungkin memang sesuai dengan yang kita inginkan tanpa harus searching dulu di PubMed. Jadi ini udah automatically masuk ya dok. Kita kombinasikan dengan OR, kemudian kita masukkan misalnya Wuhan, misalnya dok ya. Ini contoh saja, dalam title juga Wuhan. Setelah itu, kita link dulu, kita klik PubMed, ya. Kemudian kita search dok. Kita search, wah ternyata dapatnya sekitar 498 sekian. Oh ini mungkin kurang spesifik ya. Ininya apa? Oh karena mungkin OR dok, maaf. Coba kalau kita pakai N ya dok ya, karena mungkin OR. OR itu kan penggabungan dari keseluruhan, jadi makanya hasilnya banyak banget. Coba kita combine-nya pakai N. COVID-19 N 2020 N Wuhan. Kita search dok. Dapatnya cuma satu dok. Dapatnya cuma satu. Kita ambil, kita oke. Nah, dapatnya yang ini dok. Ini jurnal dari, nah langsung dok ya, dari Sirulombo dan sekian-sekian jurnal Medical Viral 2020. Ini pencarian PubMed, tapi di dalam aplikasi EndNote. Nah, kemudian seperti saya tadi terangkan untuk EndNote, bagaimana cara mengeditnya, ini sedikit saja dok. Jadi untuk EndNote, kita ingin membuat referensinya itu Vancouver ala Unpad, ya, sesuai dengan panduan Unpad. Kita edit dok, kita masuk ke kolom edit, kemudian kita masuk ke output style. Nah, karena ini base-nya tadi sebelumnya adalah memang style referensinya Vancouver, maka saya akan edit, di sini edit Vancouver. Kemudian kita pertama adalah mengedit citation dulu ya, citation. Jadi di citation itu kita hilangkan bracket gitu ya dok ya. Karena Unpad inginnya superscript di atas gitu ya. Dan tidak ada bracket. Hilangkan dulu dok bracketnya. Terus setelah itu kita superscript ke atas. Superscript sebentar dok. Nah, superscript. Nah, jadi tadi bibliographic number-nya di highlight, ya. Kemudian kita klik superscript. Ini baru template ya dok ya. Nah, terus apalagi yang ingin kita rubah? Yang ingin kita rubah adalah output ya, bibliografi layout outputnya. Jadi kita rubah outputnya, hanging indent-nya diganti dari none ke all paragraph. Jadi si penulisan numbering pada daftar pustakanya itu tidak menjorok. Jadi angka nomornya itu tetap rapi gitu dok, rata kiri dan nomornya rapi, tidak menjorok. Oke, selanjutnya kita save. Kita ganti saja namanya, misalnya Unpad. Itu dok ya. Kita save seperti ini. Oke, save. Jadi sekarang kita
sudah menggunakan sebetulnya reference style-nya Unpad. Coba kita cek, kita ganti, tadinya output-nya adalah Vancouver, kita ganti output-nya adalah Unpad. Nah ini dok, ini ya, yang ini output-nya, Unpad. Ini kita uncheck Vancouver-nya, kita ganti Unpad. New style. Maaf dok, sebentar. Oke, ini ada yang bertanya, bisakah Dokter Tegar ya? Apakah bisa diunduh full text? Jadi diunduh full text. Jadi gini dok, saya akan kasih lihat contoh ya. Ini artikel yang tadi kita ambil ya dok ya. Kemudian kita double klik di sini. Nah, di sini ada keterangannya dok ya. Artikelnya itu yang tadi otomatis dimasukkan tuh apa saja. Nah dok, tetap aja dok di sini kita harus untuk mendapatkan dokumen full text atau dokumen PDF misalnya, kita harus masuk dok ke sini, ke PubMed-nya. Diulangi lagi dok ya. Jadi yang tadi itu diklik dok, ini di URL-nya. Dimasuk, kita masuk ke PubMed-nya dok ya. Kan ini nih artikelnya. Ya tetap saja kita harus cari full artikelnya di jurnal aslinya dok gitu. Ini kebetulan ada PDF-nya. Seperti itu. Oke, Dokter Tegar. Oke, maaf. Selanjutnya kita ke EndNote lagi dok ya. Oh. Oke, lanjut ya dok. Nah, ini kalau misalnya kita memasukkan langsung dari EndNote ya dok, misalnya kita memasukkan artikel yang tadi atau artikel yang dari PubMed ke dalam EndNote. Kalau ini cari PubMed-nya di EndNote, kalau yang saya akan jelaskan adalah dari PubMed langsung, misalnya artikel yang tadi. Misalnya dok, artikel yang ini ya misalnya. Nah, artikel ini misalnya dok ya, yang tadi kita cari dapat cuma 3. Misalnya saya mau, oh ini ada yang free misalnya, free artikel, saya mau masukkan ini ke dalam EndNote. Nah, ini dok. Ini artikelnya ya, saya buka. Ya, ini abstrak PubMed gitu ya. Dan ini artikel ini ada full text-nya, bisa kita buka nanti linknya. Nah, gimana caranya artikel ini dari Lee GY gitu ya, The Epidemic of Novel Coronavirus dan seterusnya, masukkan ke EndNote. Tinggal kita klik dok, di sini ada menu Send to, dok ya. Kemudian kita klik Citation Manager, ya. Kemudian kita klik Create File. Nah, ini langsung otomatis masuk ke EndNote. Nah, ini dok. Filenya otomatis ini dok, langsung ke EndNote. File yang tadi ya, epidemic, novel coronavirus, dan seterusnya. Seperti itu. Oh, oke. Oke, sekarang berikutnya adalah kita akan mencoba hasil pencarian kita dimasukkan ke dalam Microsoft Word. Kita sudah punya EndNote-nya, sekarang kita coba masukkan ke Microsoft Word. Kita kalau
kita buka Microsoft Word-nya, misalnya ini adalah tulisan dokter gitu ya. Ini saya coba tadi membuat dulu sedikit satu paragraf. Nah, kalau misalnya dokter sudah menginstall EndNote, maka biasanya di apa di Microsoft Word Doctor sudah ada di EndNote X9 gitu dok, seperti itu. Oh oke maaf. Oke maaf. Ya. Oke saya pindah dulu ya dok ya. Ini seperti ini sudah terlihat. Sudah, Dok. Oke, terima kasih Dokter Indah. Maaf ya. Banyak banget soalnya yang mesti dibuka. Oke. Dok. Lanjut. Ada beribet juga ya. Oke, lanjut. Ini contoh Microsoft Word-nya. Misalnya kita akan memasukkan hasil pencarian kita tadi ke dalam tulisan yang sudah kita buat misalnya. Contoh misalnya ini di kalimat pertama, pada Desember 2019 dan seterusnya sampai zoonosis. Nah, yang kita lakukan adalah simpan kursor setelah titik ya dok. Setelah titik, sebelumnya pastikan dulu di EndNote-nya bahwa style kita adalah yang tadi, Unpad dok. Kan kita sudah rubah ya, Unpad. Nah, kemudian setelah itu, ini ribet lagi nih. Setelah kita simpan kursor, setelah titik, kita kembali ke EndNote untuk menandai kira-kira referensi mana yang akan kita masukkan sesuai dengan citasi ini gitu ya. Aduh beribet banget, apa-apa. Oke, masuk ke EndNote, misalnya ini adalah dari Ozma, misalnya ya. Ya, misalnya gitu, atau dari tadi apa nih, yang ini deh misalnya. Sirumbolo gitu. Kita tandai dulu dok seperti ini, kemudian kita balik ke Word. Nah, balik ke Word. Nah, kita simpan kursornya di situ, nanti kita klik Insert Citation. Bentar dok ya. Maaf, stylenya rubah dulu ke Unpad. Oh. Ya. Ya. Ini dok ya. Sudah terlihat semuanya dok ya. Ini langsung masuk Microsoft Word-nya. Nah, terus kita harus pastikan, ini kan citasi ya dok ya, kita harus pastikan daftar pustaka di belakangnya. Nah, ini daftar pustaka di belakangnya. Saya belum mengedit tulisannya, harus Times New Roman juga, itu bisa diedit di EndNote-nya dok. Ini sudah masuk otomatis di bawahnya atau di belakangnya. Dan saya coba lagi ya dok ya, untuk yang kedua misalnya, saya masukkan kursor di sini, nanti dokter bisa tandain kira-kira itu dari siapa gitu ininya, pernyataan itu. Kemudian kita masukkan insert selected citation. Kita sudah memasukkan 2 referensi, seperti itu dok. Selain PubMed, saya juga ingin mengenalkan, mungkin dokter sering juga baca atau cari artikel di New England Medical Journal dok, gitu. Sedikit saya ingin sharing, di New England Medical Journal juga kita bisa langsung memasukkan apa artikel yang sudah kita pilih ke dalam EndNote. Misalnya contoh yang ini dok, ini contoh saja dok ya, artikel tentang COVID-19 juga. Nah, kalau di New England Medical Journal, dokter tinggal cari tools, kira-kira ada di sebelah kiri dok, sebelah kiri itu
Ada di situ download citation, Dok. Diklik download citation, langsung dipilih di sini. Kan begitu banyak reference manager selain EndNote ya. Langsung dipilih di sini, kita pilih EndNote. Nah, kemudian maka ini pilihan ini otomatis masuk, Dok. Otomatis masuk ke dalam EndNote seperti ini. Saya kasih lihat dulu, Dok. Iya, ini, Dok. Dokter Lulu tadi sepertinya share screen yang di-share itu yang PubMed, Dok, bukan NEJM. Tadi apa sama ya? Coba ya, saya ulang lagi ya, Dok. Sebentar, saya ulang lagi. Kita masuk ke NEJM. Udah terlihat ini? Sudah, Dokter Lulu, sudah. Nah, ini ya, Dokter Indah ya. Kita masuk ke NEJM. Kemudian kita pilih salah satu artikel, misalnya ini, yang artikel yang akan kita masukkan ke dalam EndNote. Kemudian di sebelah kiri, itu ada beberapa tools ya, Dok. Nanti kita cari toolsnya, yaitu download citation, Dok, yang ini. Download citation. Nah, di sini ada beberapa citation reference manager. Kita pilihnya EndNote, karena kita kebetulan sekarang sedang menggunakan EndNote. Maka nanti otomatis ini akan masuk ke dalam EndNote. Apakah sudah masuk? Kita lihat lagi ke EndNote. Kemudian coba kita lihat di EndNote. Ya, sudah masuk. Ini jurnal yang tadi dimasukkan, spread of SARS-CoV in Iceland. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan, Dok? Dokter Lulu, bertanya, tadi dari yang setelah download citation, terus ke EndNote, itu sudah langsung otomatis ya, Dok, ya, muncul? Atau harus diklik sesuatu dulu ke NEJM atau yang bisa diulang lagi? enggak, ya? Diulang lagi, Dokter Indah? Yang dari NEJM? Jadi tadi kan sudah download citation di NEJM, kemudian masuk ke EndNote. Nah, di EndNote itu melihatnya langsung sudah di halaman depan kita atau kita harus klik sesuatu dulu? Soalnya tadi nggak terlihat Dokter Lulu memencet sesuatu atau gimana tadi. Jadi nanti kan akan keluar formatnya itu dalam bentuk ENW kalau nggak salah. Bentar ya. Saya lihat dulu. Jadi nanti coba saya lihat dulu di download. Nanti saya share bentar. Ya, betul. Saya coba share download file saya ya. Jadi nanti pada saat diklik, sudah terlihat ya, Dokter Indah? Pada saat diklik di EndNote tadi ya, klik EndNote, maka akan otomatis terdownload filenya dalam bentuk ENW ini seperti ini. Ya, nah karena kalau saya biasanya itu otomatis langsung ke EndNote, tapi ada juga beberapa saya nggak tahu kalau kebetulan saya pakai Mac itu langsung masuk ke EndNote, tapi ada juga yang harus di drag gitu. Jadi ininya filenya itu di drag, jadi di drag masuk ke EndNote gitu, seperti itu. Bisa seperti itu. Jadi itu nanti diklik dulu ya, Dokter Lulu? Iya, diklik dulu. Dan biasanya nanti filenya itu semuanya tersimpannya file yang sudah kita ambil dari baik PubMed, kan kalau PubMed ini jadinya nbib.nbib ya. Ini yang PubMed. Kalau ENW ini berarti ini yang dari NEJM gitu. Kalau yang ada yang beberapa otomatis bisa langsung gitu, ada yang harus di-drag dulu dari file download-nya gitu ke EndNote. Seperti Baik. itu. Terima kasih, Dokter Lulu. Ya, sama-sama. Barangkali yang lain ada pertanyaan? Kira-kira seperti itu kesimpulannya, Dok.
Jadi bila kita ingin melakukan strategi pencarian akan lebih baik jika kita mencarinya melalui library gitu, seperti PubMed yang tadi sudah di-share Dok ya. Library PubMed ini sangat membantu sekali gitu pencarian artikel, tapi tentunya dengan strategi yang baik dengan mengkombinasikan OR dan AND yang tadi. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah tahu secara spesifik keyword yang akan kita masukkan, maka saya sarankan langsung dari EndNote juga nggak apa-apa. Tapi memang kelemahannya tadi seperti yang ditanyakan oleh Dokter Tegar, bahwa kalau kita langsung searching dari EndNote, kadang-kadang kita tidak tahu apakah artikel tersebut ada full paper free-nya gitu. Kalau nggak di jailbreak ya, kan sekarang sudah sering sekali kita menjailbreak menggunakan SIHAB melalui DOI, jadi kita tetap harus memasukkan secara manual gitu PDF-nya. Contoh cara memasukkan manualnya mungkin tinggal dokter misalnya sudah download file PDF-nya, kemudian pasti masuk ke menu download dokter. Setelah itu di drag masukkan ke dalam EndNote. Di EndNote-nya di mana? Di EndNote-nya di tempat di mana referensi itu berada. Di EndNote-nya itu misalnya seperti ini ya Dok ya, saya buka dulu EndNote, kemudian ini kan hasil tadi ambil dari New England Journal, ternyata yang dimasukkan secara otomatis seperti ini Dok, autornya lengkap, tahun, dan seterusnya, dan DOI-nya juga. Nah, tapi di sini tidak ada file attachment atau PDF-nya, jadi tetap kita harus masuk lagi ke URL ini. Ada 2 kali kerja di sini. Jadi kalau kita ingin masukkan, tinggal nanti file PDF-nya itu kita add atau masukkan di sini Dok, di file attachment ini. Seperti itu. Saya pikir untuk searching literatur, baik dari search engine dan EndNote, cukup sekian. Barangkali ada yang mau ditanyakan, yang lain? Dokter, teman-teman. Jadi intinya tipsnya adalah rencanakan pencarian, harus identifikasi betul kira-kira keyword apa yang akan digunakan, kemudian hindari terminologi yang sangat umum, sehingga akan menyulitkan pencarian dan mendapatkan hasil yang jadi banyak gitu. Jadi diharapkan keyword yang dimasukkan itu spesifik dan juga relevan dengan yang memang akan kita cari. Kemudian jangan lupa juga kita harus memutuskan kira-kira limitasinya apa, bisa berdasarkan tahun atau berdasarkan jenis desain gitu Dok. Itu akan lebih memudahkan kita mendapatkan jurnal yang lebih sedikit yang mungkin sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir Dok ya, jangan malas, ini sebetulnya buat saya juga, jangan malas untuk membuat akun di beberapa library jurnal gitu, seperti PubMed gitu atau NEJM. Jadi biasanya kalau kita buat akun, ada beberapa tools-tools yang itu hanya keluar atau tampak bila kita sudah menjadi member di library tersebut. Seperti itu kira-kira Dok tipsnya. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin ada pertanyaan. Tolong sekali lagi untuk merubah dari Vancouver ke Unpad. Oh iya Prof, mangga Prof. Tampilannya di layar Prof sudah EndNote ya Prof ya? Di EndNote. Sudah ya? Oke Prof. Jadi pertama kita masuk ke edit ya Prof. Edit, nanti sebentar ya Prof, saya ganti dulu stylenya jadi Vancouver dulu sebentar Prof. Sebentar Prof ya. Oke. Sebentar Prof. Saya ganti dulu ya Prof jadi Vancouver ya. Siap. Nah, saya ganti dulu Vancouver. Jadi gini Prof.
ininya bawaannya itu kan Vancouver yang tadi ya. Sekarang kita akan rubah jadi Vancouver Unpad. Vancouver Unpad itu bedanya citasinya superscript, jadi tidak ada bracket di citasinya itu, dan tulisan numbernya itu dalam bentuk superscript, jadi kecil di atas seperti kuadrat gitu, Dok. Prof ya. Nah, yang kedua yang dirubah adalah biasanya kalau Vancouver originalnya itu penulisan di daftar pustakanya itu menjorok, Prof. Jadi 1, 2, 3, 4, 5-nya itu tidak rapi. Jadi kita rapihkan. Itu aja, Prof. Hanya 2 sebetulnya yang harus diperhatikan. Prof menggunakan Mac juga? Iya, betul. Oke. Klik edit ya, Prof. Ya, edit. Klik edit. Kemudian masuk ke output style. Output style ya. Ya. Kemudian Prof nanti dilihat di situ ada edit Vancouver ya, Prof. Oke, ya. Edit Vancouver. Nah, seperti ini ya, Prof, tampilannya sama. Ya. Ya. Kemudian, Prof, di sini ada citasi ya, Prof, citation. Nah, citation kita klik template, Prof. Ya, oke. Keluar seperti ini ya, Prof ya. Nah, kemudian di sini di citation di bawahnya itu ada bibliographic number. Ini yang original Vancouver. Sekarang kita mau rubah seperti panduan Unpad. Panduan Unpad itu tanpa kurung, Prof. Jadi kurungnya di-delete dulu, Prof. Kurung bukanya di-delete, kurung tutupnya di-delete. Oke, ya. Nah, setelah itu, Prof, di-highlight citation-nya. Oke. Setelah di-highlight, kita cari menu superscript, Prof. Kalau di Mac itu menu superscript, ada di edit, Prof. Kemudian font. Ya. Nah, itu di bawah ada, Prof. Diklik superscript. Ya. Ya. Klik superscript. Sudah selesai. Ini udah selesai yang untuk citasi. Sekarang untuk bibliografi atau yang ada di area daftar pustakanya, Prof. Layout daftar pustaka. Di bibliografi diklik. Di sini, Prof, di bibliografi ada bibliografi layout, Prof. Oh, layout, ya. Ya, layout. Nah, di kanan bawah, Prof, ada hanging indent. Ya. Ya, hanging indent. Kemudian, Prof, klik all paragraph. All paragraph, oke. Iya, betul, Prof. Ya. Ya, selanjutnya, di close, Prof. Di close. Nah, nanti minta langsung, do you want to save the changes? Nah, Prof langsung klik save. Save, oke. Nah, terus dirubah aja, Prof, namanya. Oh, namanya ya. Misalnya, Prof Ani. Bisa ya, Prof, nggak apa-apa ya. Prof Ani, di-save. Gitu, Prof. Sudah, selesai. Close aja, Prof. Save aja. Sudah balik lagi ke sini kan, Prof? Nah, ya. Selanjutnya kita balik lagi, Prof, ke edit. Kemudian masuk lagi ke output style. Ya. Nah, nama Prof Ani sudah ada kan, Prof, di sini? Oh, ya. Nah, tinggal di checklist, Prof. Diklik gitu di situ. Klik aja. Nah, otomatis ini stylenya udah stylenya Prof Ani. Oke. Ya. Nah, jangan lupa tapi Prof satu lagi ya, Prof. Di Microsoft Word-nya, Prof juga harus rubah stylenya jadi style Prof Ani. Coba nanti saya lihatkan. Ini saya masuk ke Microsoft Word. Udah kelihatan, Prof? Ya. Nah, ada EndNote X9, ada EndNote nggak aplikasi EndNote-nya, Prof? Ya, ada. Ada. Kemudian ada style di sini, Prof. Style. Ada tulisan style di atas. Ya. Nah, di sini ganti stylenya jadi Prof Ani. Oh, oke. Seperti itu, Prof. Nah, kalau sudah seperti ini, udah otomatis siap dipakai, Prof. Jadi, Vancouver-nya sudah Vancouver Unpad. Oke. Ada pertanyaan lagi, Prof? Sudah, terima kasih, Dr. Lulu. Terima kasih, sama-sama, Prof. Untuk yang lain, masih ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, mungkin saya akhiri
presentasi sedikit sharing dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya dan perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ke saya saja, Dok. Dipersilakan mau WA boleh, mau WA aja atau email, Dok ya. Terima kasih banyak. Mungkin begitu, Dokter Rizky. Halo, Ya. Dokter Rizky. Ya, halo. Ya, terima kasih Dokter Lulu atas presentasinya. Dokter Masih ada Lulu, pertanyaan? Boleh boleh minta nomor teleponnya? Tuh, Boleh. Dokter Lulu, nomor teleponnya boleh diminta. Berapa, Dokter? Punten. Sebentar, saya share di sini ya, Dok. Boleh. Untuk slide-nya sendiri bagaimana, Dokter? Nanti di-share juga. Ini udah ada, Dok, sudah terlihat? Sudah ada di layar. Sudah. Sebentar saya buka biar saya foto. Oh, boleh. Bisa Punten ya. Ya, mangga, Dok. Mangga, Dok. Sekalian sama Dokter Lulunya mau difoto juga, Mang. Gaptek. Jadi nanti semua rekaman dan juga presentasi insya Allah akan dibagikan. Nanti akan insya Allah kita akan Dokter. sama-sama Dokter. Sama-sama, Dok. Kita akan buat barangkali ini kita juga akan buat beberapa seri barangkali ya terkait dengan tips dan trik baik itu di riset maupun juga di bidang yang lainnya termasuk juga COVID. Kami juga dari fakultas membuka kesempatan apabila ada di antara sejawat yang ingin sharing terkait dengan pengalaman ya. Apakah itu terkait ada punya keterampilan tertentu barangkali yang bisa di-share, mangga kami sangat terbuka, bisa hubungin saya atau ke bagian UPK, ke Pak Beben atau ke Pak Nanang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Lulu dan Dr. Indah atas presentasi yang luar biasa pada hari ini. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nuhun. Dokter.